Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, ruang kolaborasi kembali hadir untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama kelompok 2, saya Henry Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Orang-orang hebat yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada saya yaitu ada Ibu Dr. Anda Milion Wijayanti MPD sebagai fasilitator dan ada Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Sementara saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Dan anggota kelompok 2 yang telah menyelesaikan tugas ini yaitu ada Ibu Ida Trenalita Cahya Saputra dan saya sendiri Henry Budiman dan ada Ibu Siti Rahayu Agustini. Bapak Ibu guru hebat, untuk fokus kelompok kami fokus pada kasus 3 di mana diceritakan bahwa Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan untuk maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu ujaran dari Ibu Dani. Selanjutnya Fajar pun duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hal ini nampak dari ujaran, Bu Dani pun menjawab lirih. "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Jadi dari ulasan kalimat ini itu merupakan bagian dari posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani sebagai bagian pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut analisa kelompok kami, yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu kebebasan. Karena Bu Dani menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris dengan cara yang monoton sehingga membuat Fajar bosan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang pertama yaitu tindakan yang diambil oleh Bu Dani sebagai pemantau yaitu Fajar, cuci dulu mukanya di toilet. Hal ini ditujukan agar Fajar tidak mengantuk lagi. Kemudian yang kedua, mengapa kamu tidak bersemangat saat ibu menjelaskan materi pelajaran? Hal ini ditujukan untuk mengetahui penyebab Fajar tidak semangat mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana solusinya agar kamu bersemangat
mengikuti pelajaran Ibu? Hal ini ditujukan untuk mengetahui solusi agar pelajaran menjadi lebih menarik. Jadi dengan demikian, beberapa pertanyaan ataupun perintah dari Ibu Dani sebagai posisi pemantau diharapkan bisa menjadi solusi. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjut Anda? Apabila kelompok kami menjadi kepala sekolah, tentunya langkah yang pertama adalah berdiskusi dengan Bu Dani dan Fajar terkait sikap Fajar saat mengikuti pelajaran. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran realitas yang ada di dalam kelas, baik dari posisi Ibu Dani sebagai guru dan dari posisi Fajar sebagai siswa. Dan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi dengan guru lainnya yang mengajar di kelas Fajar tentang perilakunya. Nah, hal ini ditujukan untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi bahwa barangkali apa yang disampaikan oleh Ibu Dani itu memang sesuai dengan apa yang dialami oleh guru-guru yang lainnya. Jadi hal ini semacam memvalidasi apa yang dijawabkan oleh Ibu Dani saat disampaikan kepada kepala sekolah. Sehingga deskripsi ataupun kenyataan yang dialami oleh Ibu Guru Dani berkaitan dengan siswa yang bernama Fajar ini bisa sesuai atau tidak. Nah, kalau memang itu sesuai, berarti murni kesalahan itu dilakukan oleh Fajar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan konfirmasi dengan murid di kelas yang diajar oleh Bu Dani tentang metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dani. Nah, hal ini perlu dilakukan oleh kepala sekolah untuk mendapatkan realitas di dalam kelas. Apakah memang cara Bu Dani kah yang membosankan saat mengajar? Nah, jadi kalau memang cara Bu Dani yang membosankan saat mengajar di kelas, tentunya hal ini Bu Dani perlu mendapatkan pembinaan dan penambahan wawasan terkait dengan metode pembelajaran. Sehingga kejadian yang dialami oleh Fajar itu murni bukan karena kesalahan dari Fajar, tapi karena faktor dari guru yang memang menggunakan metode pembelajaran yang membosankan. Jadi bisa saja apa yang dilakukan oleh Fajar itu merupakan suatu bentuk kejenuhan yang mewakili teman-temannya akibat metode pembelajaran yang membosankan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kesimpulan yang kami buat oleh kelompok 2, dalam kasus ini Ibu Dani berperan sebagai guru yang berusaha menghadapi perilaku Fajar yang tidak fokus dan tidak responsif di kelas. Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau dalam menghadapi situasi ini. Dari sikap Fajar yang acuh tak acuh dan tidak responsif, terlihat bahwa Fajar mungkin membutuhkan banyak perhatian, dukungan, dan motivasi dalam pembelajaran. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya sulit untuk fokus, seperti kesulitan memahami materi pelajaran bahasa Inggris atau masalah lainnya. Oleh karena itu, Fajar mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dan pemahaman dari guru. Demikian pemaparan hasil dari kelompok kami. Semoga hal ini bermanfaat. Saya Hendri Budiman menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.